Oh, jangan cing nyawa be. Berjumpa lagi dengan Mitra Gojek Depok Official. Hari ini rencananya kita akan review acaranya Gojek di awal tahun di bulan Januari. Konon katanya kegiatannya itu kopdar. Kita ingin tahu seperti apa sih kopdarnya antara PT Gojek Indonesia dengan para mitra-mitranya. Keseruannya seperti apa? Mari kita ikuti. Hai, assalamualaikum. Jangcingnya babi teman-teman mitra Gojek Depok. Hari ini di hari Jumat, insya Allah ada kegiatan kopdar tentunya yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia dengan para mitra-mitranya. Dan kegiatan seperti apa? Mari kita coba tanya-tanyakan kepada yang berwajib. Mari. Selamat siang bapak-bapakku. Siang Bang Budi. Siang Bang Budi. Halo teman-teman. Halo. Nih sedikit mau tanya-tanya nih. Nah, kira-kira rencana kegiatan hari ini seperti apa sih rencananya? Rutin sih. Kopdar aja, silaturahmi awal tahun di tahun 2023 yang niatnya kita kumpulin mitra Gokar, mitra Goride untuk di satu forum lebih membuka awalan tahun itu bisa menjadi lebih baik lagi lah di 2023 dan beberapa updatean informasi juga. Ya rutin sih setiap bulan kita ngadain kayak gini, jadi ini ajang silaturahmi mitra dari komunitas perwakilan gitu ya. Mitra Gojek Depok yang hadir, yang udah kita jalin terus setiap bulannya. Jadi updatean informasi, sharing, sesi tanya jawab, saling ngasih masukan, pertanyaan. Ya inilah momen yang tepat untuk teman-teman pemanah, namanya pembawa amanah, yang benar-benar ada di angka 74 pembawa amanah ya kita di Depok, yang terus kita jalin silaturahmi menjadi lebih baik lagi di tahun 2023. Amin. Gitu ya Bang Alpok ya? Iya, jadi mungkin sedikit kita nge-review dulu apa yang memang udah baik di tahun 2022 dan apa yang memang perlu diperbaiki di tahun 2023 supaya kedepannya pun juga ya pembawa amanah ini semakin banyak membantu teman-teman tarunanya juga, membantu mitra Gojek di Jabodetabek juga, dan ya harapannya lebih baik lagi ya, topik dari tahun sebelumnya. Yang udah baik tetap dipertahankan baik, dan yang belum baik kita akan perbaiki. Amin. Niatnya ya kalau dalam pembawa amanah ini gitu ya, perwakilan dari masing-masing komunitas. Nawaitunya di awal kita buat ada dulu. Next stepnya kita buat gimana dia paham secara aplikasi dan paham cara menyelesaikan permasalahan. Dan selanjutnya gimana caranya kita di tahun ini ya, harapannya semua teman-teman pembawa amanah yang sudah masuk dalam list gitu ya bisa menjadi suatu manfaat yang lebih buat mitra yang luar biasa banyak lah di Kota Depok. Sukses selalu buat Gojek Indonesia, Ya. Gojek Depok tentunya semakin di hati. Ya. Bagaimana kegiatan selanjutnya? Mari kita ikuti. Jangan ada makan, jangan naik dulu. Ya, pada sehat-sehat semua kan ya. Rasanya kita baru bulan lalu gitu ya ketemu sama teman-teman. Tapi pas di kemarin kurang lebih 2 minggu, kayak berasa 1 tahun nggak ketemu gitu ya. Biasanya tahun 22 tahun. So, teman-teman dari saya pribadi sebenarnya juga ada 3 Jangan tracing ya. Iya. Jadi oke. Teman-teman, dari saya pribadi ada 3 poin mungkin ya yang pengen disampaikan ke teman-teman. Pertama, mohon maaf buat teman-teman semuanya kalau misalkan selama perjalanan di 2022
Ini banyak hal mungkin yang banyak hal mungkin yang kurang berkenan gitu ya di hati teman-teman, atau mungkin ada salah-salah kata, salah-salah sikap. Ini mohon maaf ya teman-teman sebelumnya di sepanjang 2022. Lalu yang kedua, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah banyak juga mungkin diminta tolongin gitu ya ke teman-teman pemanah di Depok. So thank you banget buat teman-teman. Sama poin yang paling penting juga, makasih banyak teman-teman semuanya sudah membersamai Gojek, khususnya mungkin di operasional Gojek Depok, karena sudah bisa bareng-bareng sampai dengan detik ini. Semoga harapannya cuma satu, semoga di tahun 2022 kemarin teman-teman banyak mendapatkan pembelajaran baik yang bisa diterapkan di sepanjang tahun 2023 ini teman-teman semuanya. Mungkin itu aja kali ya Kopik ya dari saya. Semua belum vouchernya. Voucher kantin swadaya kita udah injek ke teman-teman pemanah semua. Sudah seharusnya ya. Kurang. Alhamdulillah dulu dong. Ya, ini secara quick aja, secara cepat beberapa updatean saya rasa teman-teman udah aware juga gitu ya. Ini masih sama, halaman bantuan, sumber-sumber valid ini masih sama. Poin ini yang menarik di sini penting banget. Harapan saya secara pribadi di tahun 2023 ini nggak ada lagi tuh yang percaya akan berita-berita yang kurang tepat di lapangan. Karena yang seharusnya meluruskan informasi-informasi yang beredar kurang tepat, kayak contoh, bang ada onboarding nih dari Gojek VIP, ketika masih percaya saya cuma senyumin aja ya, karena sumber validnya udah jelas ya teman-teman. Sumber validnya halaman bantuan, aplikasinya teman-teman, Instagram kita, dan ya di wadah komunikasi kita. Ketika memang sudah ada informasi di sana dinyatakan valid. Tapi kalau memang udah beredarnya dari luar sana, sangat dipastikan oknum. Ya harapannya teman-teman lah yang menjadi garda terdepan untuk meluruskan informasi-informasi yang tidak tepat. Nomor layanan customer service Gojek ini juga penting disimpan. Jangan ketika ada masalah baru nyari-nyari sana sini gitu ya. Nomornya berapa, giliran perlu baru tuh minta di grup, nyari di Google kan ribet. Gak efisiensi waktu. Disimpan namanya. Nomor call center Goret disimpan, Gokar. Yang dua ini juga disimpan nih. Ini bukan pinjol, bukan asuransi. Ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman tidak mengangkat dari dua nomor ini 3 kali, akunnya bakal diblok. Waktunya lama, teman-teman. Kan ngabisin waktu juga tuh untuk ngurus. Biasanya apa? Barang tertinggal. Terus ya salah satu contoh barang tertinggal lah. Pasti salah satu konfirmasinya melalui ini. Ini wajib disimpan. Lanjut. Nah, ini pembahasan di bulan ini saham Pancasila gotong royong, ini review lagi. Cepet aja untuk teman-teman yang mendapatkan saham kecuali Bang Empi. Mohon maaf ya Bang Empi. Ya, tapi dia udah memiliki investasi saham sendiri katanya. Untuk yang memilih pilihan 1, cairnya di bulan Maret. Tinggal ditunggu aja harga jualnya mengikuti harga pasar yang ada di akun sekuritas dan Bursa Efek Indonesia. Yang memilih pilihan 1. Yang memilih pilihan 2, seharusnya udah ada yang cair di batch pertama di pertengahan Desember. Selamat. Tanggal 14. Di monitoring atau dijual? Ya, yang memilih pilihan kedua di batch kedua itu akan cair di pertengahan Januari ini. Ditunggu aja. Untuk yang udah pilihan 1 artinya tunai, ditunggu saldo dompetnya pertama di bulan Maret. Lalu informasi Goret instan di Jabodetabek. Ini yang pengen ngasih informasi ke teman-teman, kita di Jabodetabek memiliki aplikasi tempat atau lokasi POI yang memiliki Goret instan atau Go instan buat Goret. Ada di mana aja? Di Jakarta itu ada 2 tempat. Stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda. Bogor ada 1, Stasiun Bogor. Dan Depok ada 1 di Stasiun Depok Baru, kawasannya Bang Black. Harapannya apa teman-teman pemanah? Kalau udah ada tahu Goret instan di sini gitu ya. Ini salah satu treatment juga
Ketika memang udah merasa anyep gara-gara pembelian order yang banyak, ya silakan di Goret Instan. Ya, mohon dibantu supportnya. Kadang beberapa kondisi di Goret Instan kita di Depok khususnya itu kadang-kadang di jam tertentu drivernya kurang. Jadi harapannya teman-teman pemanah Taruna monggo diarahkan ke stasiun Depok Baru. Kita memiliki Goret Instan di stasiun Depok Baru. Dan kalau lagi melipir jalan ke Jakarta ada juga di Tanah Abang. Kalau misalkan ke Bogor juga ada di stasiun Bogor. Monggo dinikmati. Dan di Tangerang juga ada di stasiun Sudimara bagi yang melipir ke Tangerang. Dan di Bekasi paling banyak yaitu stasiun Bekasi, Kranji, Cakung, Semarang Mall Bekasi. Saya nggak tahu juga Semarang Mall di Bekasi itu di mana. Cari di Google. Ya pokoknya di Semarang Mall, Cakung, Kranji, Bekasi dan Sudimara. Mudah-mudahan ada. Gokarisan ada. Di Pesona Square atau di belum. Ini untuk Goret clear ya. Kopi. Lalu ini buat teman-teman Goret yang tarunanya, anggotanya yang udah mulai dilihat gitu ya, entah itu single factor juga, monggo dikasih tahu di masing-masing kantor operasional. Kita udah nyiapin, udah ready semua stoknya dari M sampai double XL. Untuk atributnya silahkan di ajukan cicilan baru. Waduh, pakai mic. Di depan atuh Pak. Udah di sini aja. Gak apa-apa. Jangan berdiri, nggak enak soalnya kita kan sama-sama gitu ya. Kayaknya kalau yang hadir di Pemanah Award kemarin udah paham lah ya pesan dari saya seperti apa. Iya, pasti udah masih inget lah ya. Iya, orangnya sebelah itu masih emosi kayaknya. Enggak, udah saya lupakan. Udah lewat. Iya kan. Cuma kalau kita lihat lagi 2022 kemarin, saya nggak tahu ya. Ini kan cuma perasaan saya dan tim. Kita ngerasa 2022 harusnya dan sepertinya kita lebih maju dibandingin 2021. Ada beberapa hal yang udah berhasil kita pecahkan bareng-bareng, tapi paham masih banyak PR terutama buat tim ops dan pemanah sih. Kalau saya lihat kan di lapangan tuh banyak persoalan yang mungkin perintilan satu-satu, tapi kalau dikumpulin jadi banyak. Nah, di tahun 2023 misinya adalah gimana caranya teman-teman bisa naik level. Naik level ini dalam artian gimana caranya kita bisa beresin permasalahannya yang teman-teman hadapi bareng-bareng. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita punya problem titik jemput yang nggak nyaman di beberapa titik kayak di ITC, Margo City, banyaklah titik-titik yang mungkin teman-teman pada saat ambil order di situ nggak nyaman. Entah itu diusir security, entah itu nggak ada tempat yang enak buat nunggu gitu kan. Hal-hal seperti itu yang ditargetkan di 2023 bisa kita mulai satu-satu beresin. Dan itu perlu bantuan dari teman-teman yang paling paham situasi di lapangannya itu seperti apa. Kadang-kadang kita punya data nih, teman-teman yang ada di depan tuh jago data semua lah. Bang Albert terutama masternya kita lah. Dan semua hal yang dilakukan sama Gojek itu kan berdasarkan data ya. Saya buka aja ke teman-teman semua hal terkait dengan bonus segala macam, pendapatan minimal itu semuanya based on data. Bisa jadi data-data yang kita punya ini kadang-kadang tidak merepresentasikan kondisi di lapangan. Ketika itu terjadi, tolong ingetin kita ya. Tolong kasih tahu, kasih feedback ke kita supaya kita bisa cross check juga antara kejadian di lapangan sama data yang muncul seperti apa. Memang kadang-kadang datanya kita ambil bukan cuma di Depok tapi juga di Jabodetabek keseluruhan. Karena sejauh ini kita belum bisa memisahkan Depok dari Jabodetabek ataupun dari Jakarta, itu susah banget. Itu aja dari saya sih sebenarnya, lebih ke arah ke tahun ini hayu kita bareng-bareng beresin problem-problem yang dulu mungkin masih terjadi sampai sekarang. Pelan-pelan lah kita beresin sama-sama lah teman-teman. Saya punya kepercayaan yang sangat tinggi ke teman-teman pemanah untuk bisa saling bantu dan bisa memberikan manfaat yang lebih ke
masyarakat dan mitra secara keseluruhan sih. Gitu ya teman-teman. Hatur nuhun buat 2022-nya, kita songsong 2023 dengan semangat yang lebih cetar membahana badai lah. Sip. Siap semuanya. Ya, ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman utamanya ya, yang udah mensupport saya untuk jadi pemanah gitu. Jujur ya, awal mula saya masuk pemanah tuh bingung Pak. Sedikit cerita ya. Di tahun 2022. Ya, kelas balik. Masuk pemanah tuh apa sih fungsinya? Apa sih keuntungan buat kita sendiri ya? Awal mula terus saya berpikir seperti itu Pak. Setelah kan saya takut juga Pak, pemanah dekat sama orang kantor Gojek nih, dilema Pak. Takut kita kan ya takut diantar kita dibilang cepu sama teman-teman, sama juga akun kita takut diapa-apain nih Pak, ya enggak? Sejujurnya awal mula gitu Pak berpikiran ya. Tapi setelah saya masuk jadi pemanah, setelah masuk jadi pemanah, ternyata oh begini loh, tanpa disadari tuh keuntungan buat kita nih sebagai pemanah tuh banyak Pak. Salah satu contohnya kita bisa ngebantu teman-teman dan kita bisa request langsung ke karyawan loh Pak. Contoh-contoh hal kayak trouble di jalan kita bisa langsung request loh, secara tidak langsung tuh. Terus yang kedua, kita tahu info terbaru dari Gojek, tahu banyak segala hal lah. Itu yang pertama yang sebagai pemanah. Terus yang kedua, yang ketiga nih kendala, kan saya di Gokar Pak, kendala yang sampai saat ini teman-teman alami yang belum Gojek perbaiki sampai saat ini ya Pak, itu soal map Pak. Map selalu pas jalan motor, yaitu kan ini cerita kilas balik. Iya. Iya nggak? Nah, mungkin kalau motor kan yang tadi Kang Maul bilang, mungkin titik jemput, contoh di Margo saya lihat motor tuh kalau jemput penumpang di Margo, sesian banget loh, di pinggir jalan loh, nggak ada tempat buat apa namanya, kayak semacam shelter gitu loh di mall-mall ya kan. Contohnya gitu Pak. Hah? Enggak ada di pinggir jalan, di bawah JPO loh saya lihat. Iya. Ya kan? Kalau parkir pada pinggir jalan begitu, kalau tilang tuh berapa tuh 200.000 loh polisi. Iya. Rasanya bikin macet juga. Emang ada tilang? Hah? Ya takutnya. Gak ditilang tapi dipoto. Iya, foto doang. Iya. Sama aja. Iya, disadaran terutama itu harus ada selfie. Ada lagi Bang Ijal? Nah, terus yang ke terakhir, ya semenjak saya jadi pemanah banyaklah perubahan dalam buat saya sendiri ya. Contohnya saya dari banyak lah, nggak usah diungkapkan dengan kata-kata bahasanya. Hah? Apa? Iya ada kemajuan buat saya loh. Saya dulu. Hah? Iya. Ya maksudnya kan para pemanah nih bapak-bapak dan aki-aki semua ya kan. Saya baru bocah kemarin nih. Secara langsung tuh Gojek mengajarkan saya untuk menjadi dewasa gitu. Yang keempat. Dan juga Bang, program-programnya untuk di kedepannya diperbaiki lagi Bang. Diperbanyak. Kalau bisa, nanti udah. Jangan cuma mancing aja, ditambahin lagi lah ya. Kegiatannya. Udah. Apa lagi? Ini perihal swadaya. Hah? Apa sih? Nggak nih program-program untuk kita pemanah driver. Ya kan? Kan ada nih selama ini kita program santunan anak yatim, terus sama mancing, tiap Gojek adain. Tolong ditambah lagi gitu. Oh, Tambahin ikannya gitu, tidak masalah. Dan juga ini kalau bisa budget kopdar kita per komunitas ditambahin lagi 200, nggak cukup beli kopi kalau masak buat awal mula 700, semakin tahun kok berkurang.
bukan malah naik, kok berkurang bang? Ada apa ini? Enggak, soalnya kan tiap tahun nih anggota kita masih bertambah pak. Kita ngadain kopdar dengan anggota kita buat di warung kopi. Ya Pak, sekarang kopi aja tiap tahun naik pak. Cuma kita kurang. Hah? Ya, cukupan. Oke, terima kasih refleksinya. Enggak, ada lagi nih. Kalau kita komunitas masih ada family gathering, kan ngirim proposal, budgetnya tolonglah. Nyok juga naik kira. Udah gitu aja. Coba mungkin ada tambahan dari yang lain untuk teman-teman.